Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solihah. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 7 muatan PKN, yaitu tentang keanekaragaman budaya bangsa di Indonesia. Nah, anak-anak, tahukah kamu penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Ibu, saya ingin bertanya, suku bangsa itu apa sih, Bu? Nah, suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, bahasa, dan agama. Selanjutnya, jika ada bahasa daerah lain, kita harus bagaimana ya, Bu? Nah, anak-anak, kita mempunyai keragaman bahasa daerah yang bermacam-macam. Jadi, kita harus saling menghormati satu sama lain. Selanjutnya, di negara kita ini ada berapa suku bangsa? Nah, di Indonesia banyak sekali suku bangsa. Ada Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Nah, suku bangsa di Indonesia itu berjumlah lebih dari 1.331 suku bangsa. Selain beragam, jumlah atau besaran populasi setiap jenis suku bangsa juga bervariasi. Nah, jadi suku bangsa di Indonesia itu jumlahnya lebih dari 1.331 ya, Nak. Nah, perhatikan di sini ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Sedangkan kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia adalah di pulau mana ya, Nak ya? Di Pulau Jawa. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan satu persatu. Nah, ini adalah gambar Sumatera. Nah, terdapat suku apa saja? Minangkabau, suku Nias, suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, dan suku Rejang. Itu ada di Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera itu terdapat lagu daerah, yaitu Dago Inang Sarge, itu di Sumatera Utara. Sedangkan di Sumatera Barat yaitu Kambanglah Bungo. Di Sumatera Selatan ada Kabile-bile. Yang kedua di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa itu terdapat suku asing, suku Osing, suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Madura. Nah, di daerah Jawa itu terdapat lagu daerah, yaitu dari Jawa Barat, Manuk Dadali, di Jawa Tengah, Gundul Pacul, di Jawa Timur, Jublak-jublak Suweng. Yang ketiga, di Pulau Bali. Nah, Pulau Bali itu terdapat suku Bali, suku Majapahit, suku Sasak, suku Sumbawa, dan suku Bima. Nah, lagu daerah Bali yaitu Janger dan Meong-meong.
terdapat di Pulau NTB, Nusa Tenggara Barat, dan NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, NTB itu terdapat suku Dompu, suku Bima, suku Sasak, dan suku Sumbawa. Dan sedangkan NTT yaitu suku Alor, suku Ende, suku Tetun, suku Rote, dan suku Manggarai. Nah, lagu daerah Nusa Tenggara Barat yaitu Tutu Koda, sedangkan di Nusa Tenggara Timur yaitu Anak Kambing Saya. Kelima, Pulau Papua. Pulau Papua terdapat suku Dani, suku Huli, suku Asmat, suku Amome, dan suku Muyu. Nah, di Papua ada lagu daerah yaitu Sajojo Sajojo. Yang keenam, Pulau Maluku. Pulau Maluku itu mempunyai suku-suku yang mendiami Provinsi Maluku, yaitu diantaranya suku Wayoli, suku Banda, suku Manggole, suku Manipa, dan suku Weda. Ketujuh, yaitu Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi itu terdapat suku Minahasa, suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Nah, lagu daerah Sulawesi Barat yaitu Tenggang Lopi, sedangkan Sulawesi Tengah yaitu Tope Gugu, Sulawesi Tenggara Tanah Wolio, dan Sulawesi Selatan adalah Pakarena. Yang terakhir yaitu Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasir. Lagu daerahnya yaitu Bebalon, Kapal Belon, Tumpi Wayu, Ampar Pisang, dan Indung-Indung. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada senjata dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku, dan Kalimantan. Nah, perhatikan di Sumatera, senjatanya yaitu namanya Hatur Sirinis. Kalau Jawa, Jalurit, Bali, Keris, Nusa Tenggara Barat, Keris, Sulawesi, Bedi, NTT, Keris, Papua, Belati, Maluku, Parang, dan yang terakhir Kalimantan yaitu Dohong. Di sini ada pertanyaan. Suku-suku di Indonesia kan sangat banyak dan beragam. Apakah mereka pernah bertengkar satu sama lain karena perbedaan tersebut? Nah, walaupun memiliki banyak perbedaan, suku-suku di Indonesia itu tetap hidup bersama dan berdampingan karena mereka yakin bahwa sikap menghargai perbedaan merupakan warisan nenek moyang yang harus terus dilestarikan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada pertanyaan yang kedua. Bu, salah satu sebab punahnya bahasa daerah itu apa, Bu? Lalu, bagaimana caranya menjaga kerukunan antar suku itu? Nah, jawabannya karena generasi muda saat ini itu saling menggunakan bahasa asing, sehingga bahasa daerah jarang digunakan. Nah, bagaimana cara kita menjaga keragaman suku itu? Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antar suku, dan cara kita menjaga tidak saling menghina, tapi saling menghormati, tidak sombong terhadap budaya lain, dan tidak saling menjelekkan budaya lain.
Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Ada 5 agama di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu agama Islam. Yang kedua, Katolik atau Protestan. Yang ketiga, agama Hindu. Yang keempat, agama Buddha. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Selanjutnya, yang terakhir, keragaman agama di Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya yaitu terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Nah, pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India, selanjutnya datang ke bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik, dan Kristen serta bangsa Cina itu membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak dulu. Dalam suasana keragaman, beragama itu setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Nah, di Indonesia itu terdapat 6 agama atau kepercayaan yang diakui di negara. Keenam agama itu kepercayaan yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, pemeluk agama itu diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda-beda. Nah, negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran masing-masing. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya yang diberikan oleh Bu Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.